Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Semuanya sehat? Iya. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat walafiat. Dan untuk Pak Rahmat bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan nikmat sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya, berupa kesehatan, berupa nikmat apapun, ya, yang bermacam-macam yang tidak bisa kita hitung satu persatu, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, kita diberikan kesehatan, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Anak-anak semuanya, tentu kita harus mentaati protokol kesehatan yang ada. Kita harus pakai masker, kemudian cuci tangan, ya, selama 20 detik dengan air mengalir dan sabun. Manakala kita habis melakukan sesuatu, ya. Kemudian kita juga harus menjaga jarak ketika kita bertemu dengan teman kita. Anak-anak semuanya, tidak hanya itu, kita juga harus menjaga imun tubuh kita supaya kita tetap sehat, yakni dengan senantiasa berolahraga dan makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, semuanya kita juga harus bersyukur karena diberikan orang tua yang sayang kepada kita. Oleh karena itu kita harus taat, patuh, dan hormat kepadanya. Diberikan adik, diberikan kakak, diberikan saudara yang juga sangat sayang kepada kita, diberikan teman, diberikan tetangga yang juga sangat sayang kepada kita, yang sangat membantu kita. Ibaratnya tetangga itu seperti keluarga dekat kita, ya, maka kita harus saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, saling menolong. Nah, sehingga kita harus melakukan apapun tentu dengan kejujuran, ya, dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Anak-anak semuanya, bersyukur tidak hanya yang berkaitan dengan diri kita sendiri, dengan tetangga, dengan teman kita juga harus yang berhubungan dengan Tuhan, yakni kita harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salah satu bentuk ibadah kita yakni berdoa. Yuk, kegiatan belajar pagi ini kita awali bersama dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa mudah kita pahami dan kita mengerti, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan belajar kita pada kesempatan hari ini pada tema yang keempat, tentang kewajiban dan hak, dan kita sudah sampai pada subtema yang ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pada hari ini kita akan pelajari pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak semuanya, setiap kali kita belajar tentu kita punya tujuan belajar kita. Nah, anak-anak, setelah nanti anak-anak mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak yang pertama dapat menentukan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat.
Yang kedua, menyatakan secara lisan saran penyelesaian masalah dengan tepat. Yang ketiga, menentukan dua bilangan cacah yang hasilnya diketahui dengan benar. Yang keempat, membuat permasalahan berkaitan dengan perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, mengidentifikasi bentuk dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Sedangkan yang keenam, membuat karya dekoratif menggunakan bentuk dan warna dengan percaya diri. Yang terakhir, memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, tentu kita harus memperhatikan, harus mengikuti, dan harus melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ya Bu ya. Iya. Tentunya dengan semangat, ya, karena dengan semangat kita pasti bisa. Anak-anak semuanya, kemarin kita sudah memilih makanan yang sehat. Iya. Ada pisang, ada karbohidrat yang kemarin ada kue dan sebagainya. Ada manggis, itu buah ya Bu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong buah, di sekitar kita itu banyak sekali tanaman buah. Tanaman buah di sekitar kita banyak sekali. Ada mangga, ada pisang, ada pepaya, ya banyak ya Bu ya. Iya. Kalau di daerah atas, daerah Gunung Pati itu ada rambutan, ya, ada rambutan, ada durian. Nah, kali ini kita akan membaca teks panen rambutan. Iya. Nah, anak-anakku, ketika membaca teks ini jangan lupa anak-anak sambil memperhatikan ada nggak kalimat saran di situ. Karena nanti kita akan mencari kalimat saran, ya, yang ada di teks ini. Silakan teman dibacakan. Ya. Anak-anak perhatikan ya, kemarin sudah dijelaskan tentang kalimat saran, ya. Nah, maka anak-anak untuk kali ini anak-anak bisa menyimak bacaan. Nanti anak-anak menentukan mana yang menunjukkan kalimat saran, ya. Anak-anak bisa buka buku juga halaman 110, ya. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya dengan tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Ya, itu tadi anak-anak bacaan tentang panen rambutan, ya. Sekarang anak-anak, coba pada bacaan tadi kamu cari kalimat yang menunjukkan saran. Ya. Ada beberapa ini ternyata. Iya. Di paragraf kedua juga ada. Banyak itu Pak, paragraf kedua.
ketiga Ketiga juga ada. Ya, silakan dicari, kemudian ditulis di buku ya Bu ya. Ditulis di buku tugasmu. Yang menunjukkan kalimat saran ya anak-anak. Ya, biar mudah anak-anak baca. Boleh digaris dulu bawahnya ya Pak? Boleh. Ya. Setelah itu baru kita salin di buku. Tulisannya yang bagus anak-anak biar Bu Mar dan Pak Romat mudah membacanya. Ya. Nah, anak-anak semuanya ternyata Beni memiliki beberapa masalah ini Bu. Kasihan ini karena punya beberapa masalah, maka kita harus membantu dengan apa? Memberikan saran. Nah, anak semuanya. Nah, ini masalah Beni. Ini masalahnya Beni. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Apa saranmu anak-anak? Nah, ini silakan ditulis ya Bu ya. Iya, ditulis. Sarannya ditulis di buku tugas. Ya. Permasalahan yang kedua, Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Iya. Beni rambutannya banyak ya Pak, panen ya. Tapi Beni tidak memiliki wadah. Mau ditempatkan di mana rambutannya? Nah, saranmu bagaimana? Apa saranmu? Yang ketiga, belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Iya. Tadi kalau ayah Beni kan bilang semuanya harus dapat ya Bu ya. Mendapat bagian. Tapi harus sama. Iya. Supaya adil dan supaya tidak terjadi apa ya? Aku dikasih sedikit ya. Harus sama semuanya, harus dikasih dengan jumlah yang sama. Kalau 5 ya 5 semua, kalau 10 semua, begitu ya. Sekarang ini apa saran? Iya. Tetapi ini tetangga Beni belum mendapat rambutan semua. Iya, jadi tetangganya ada dapat, ada. Sudah dapat, ada yang belum mendapat rambutan. Apa saranmu anak-anak? Ditulis ya anak-anak yang bagus ya di buku tugas ya, biar Pak Ahmad dan Bu Mar mudah membacanya. Nah, anak-anak, kamu punya kan pohon buah di rumah? Punya enggak? Yang banyak ini kalau di daerah sini pohon mangga biasanya Bu. Dan ini musimnya panen ini. Pak Rahmat nggak ada yang ngirim ya ke sekolah ya. Iya. Nah, kalau kamu punya, pernahkah kamu berbagi dengan tetanggamu? Ketika kamu panen mangga itu, apakah kamu pernah memberi kepada tetangga? Pernah ya? Seperti yang dilakukan oleh Beni tadi. Tentu pernah ya Bu ya. Saya tahu anak-anak semuanya baik hati, hebat-hebat semuanya. Nah, ini Lani itu sedang membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Bagaimana ini cara menghitungnya? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Iya, inilah ini sedang menghitung. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, caranya menjawabnya seperti ini adalah banyaknya tetangga dikalikan banyaknya buah rambutan yang diterima tetangga, ya Bu ya. Itu harus sama dengan jumlah rambutan semuanya. Oke, jelas. Jadi banyaknya tetangga kali banyaknya rambutan yang diterima oleh satu tetangga, ya, itu harus sama dengan jumlah seluruh buah rambutan. Nah, ini jumlah seluruh buah rambutan ada 500 buah. Nah, sekarang saya kasih contoh. Misalkan
tetangga Beni yang diberi 5 orang dikali berapa sama dengan 500. Ini Ayo, berapa anak-anak? Nah, Tetangganya Beni itu 5, ya. Terus rambutannya Beni itu panennya tadi 500 buah. Nah, sekarang setiap tetangga Beni mendapat berapa buah? ini Dengan jumlah yang sama. iya, sama. Ini boleh sebenarnya kalau mau dibalik ya Bu ya. Boleh ya. Ini 500 dibagi 5 sama dengan taruh di sini. Iya, udah tahu caranya anak-anak kemarin ya. Untuk mempermudah, nolnya ditutup, 500 nolnya tutup. Tinggal angka 5. Ya tak? Nah, kebalikan kali adalah bagi 500 nolnya ditutup. Jadi angka 5. 5 dibagi 5 berapa? Sama dengan 1. Nah, kemudian nolnya ditempel lagi. Jadinya 100. Paham anak-anak ya? 5 bagi 5 1. Nolnya tadi 2 ditutup kan anak? Nolnya dipindah. Jadi angka 100. Anak-anak pasti mungkin semua gampang begini. Nah, sekarang jawabnya berapa? Jawabnya adalah 100. Nah, kemudian karena ini soal cerita, maka jadi jika Bani Hanyem ini harus keluar lagi ya Bu ya, kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapatkan 100 buah rambutan. Nah, satu misal lagi, kalau ini ternyata tetangga Beni tidak 5 yang diberi Bu, tapi 10, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Berarti di sini akan jumlahnya berubah. Ya. Wah, ini jumlahnya 6 orang kok. Boleh. Pak, ini jumlahnya nggak 5 orang, tidak 10 orang, tapi wong tetangganya banyak Bu. Ini 20. Boleh. Silahkan sekarang anak-anak mencari kemungkinan lain dari jumlah tetangga ini, kemudian berapa bagiannya setiap tetangga. Tapi ingat, barang yang ada hanya 500 buah. Rambutannya Beni hanya 500. Silakan ini dikerjakan. Mudah kan? Pasti semuanya anak-anak bisa. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah ini, kemudian anak-anak tentu bisa menggunakan cerita tadi, ceritanya Beni tadi, tapi dengan apa ya Bu ya? Kemungkinan lain, kemungkinan lain. Dengan hasil yang lain ya Pak. Dengan hasil panen yang lain. 500. Tidak harus 500. Nah, kamu ceritakan ini. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Beni pada hari berikutnya. Nah, berapa tetangga yang mungkin mendapatkan bagian? Kemudian berapa banyak buah yang diterima setiap tetangga? Ini menjadi bahan untuk bercerita. Nah, tapi ketika membagi, sekarang kan butuh wadah ya Bu ya, punya tempat. Nah, ini Beni sudah menyiapkan tempat. Tempatnya bagus sekali Bu, berwarna-warni. Itu Beni membuat sendiri itu Pak. Ini paper bagnya berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, ada kuning, ada biru, dan ada coklat. Gambarnya bermacam-macam juga Bu ya, motifnya ya. Ini motifnya kayak bunga-bunga gitu ya Bu yang ini. Kemudian yang ini ada segitiga sama apa ini? Itu Pak hasil kreativitasnya Beni itu Pak. Iya. Nah, anak-anak semua pengen bisa membuat gambar-gambar seperti ini enggak?
Pengen Pak. Kalau pengen, yuk kita belajar membuat gambar seperti ini. Nah, ini bentuk nanti, ini gambar-gambar bentuk. Bentuknya segi 4, ini segitiga, ini macam-macam bentuk, bermacam-macam bentuk. Ya, kita bisa membuat dengan cara seperti ini. Ya, gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, nah ini Ibu, bagi kertas gambar menjadi beberapa kotak, masing-masing berukuran sekitar 5 kali 5 cm. Nah, ini kesininya 5 cm, sini 5 cm. Tuh, ini juga sama. Semuanya harus sama. Kalau nggak sama nanti gambarnya besar kecil ya Bu, ya nggak bisa bagus. Ini harus sama semuanya di kotak-kotak begini. Langkah pertama. Ini pakai pensil, jangan pakai ballpoint yang bisa dihapus nanti. Nah, ini pakai pensil. Kemudian langkah yang kedua, kita buat seperti ini. Gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris yang diperlukan. Ini kita buat bangun datar berupa segitiga di sini. Kemarin sudah diterangkan ya anak-anak. Bangun datar kemarin ada persegi, segitiga, lingkaran ya kemarin sudah. Kemudian langkah yang ketiga, dihias ini, dihias begini. Ya, dihias dengan motif ciptaanmu sendiri, semaumu, kreasimu sendiri. Kemudian yang keempat, buatlah serupa berulang-ulang. Yang terakhir, warnai gambar dengan warna kesukaan. Ya. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak harus mencoba, harus membuat ini ya Bu ya. Di buku gambar. Di buku gambar ya. Anak-anak dengan berakhirnya belajar menggambar, maka berakhir sudah belajar kita hari ini. Ya, maka yuk kita refleksikan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari dan kegiatan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan kan? Iya. Yang kedua, apakah kamu menemukan kesulitan? Tentu tidak. Anak-anak yang hebat semuanya, pintar-pintar semuanya. Saya yakin tidak ada kesulitan. Umar juga menjelaskannya detail. Saya yakin anak-anak sudah paham sehingga nggak ada kesulitan. Apa yang masih belum kamu pahami? Sudah paham semua, hebat. Kemudian yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa benar-benar kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Ahmad dan Bu Maryanti selalu mengucapkan terima kasih. Karena anak-anak sudah mau memperhatikan, mau mengikuti pembelajaran kita, bahkan masih menunggu-nunggu ya Bu ya. Maka Pak Rahmat dan Bu Maryanti mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Ya, benar juga anak-anak. Mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak. Umat minta maaf ya anak-anak ya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Maryanti. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa videonya di like dulu, kemudian di share kepada teman-teman kita di grup sosial mediamu. Jangan lupa
tombol subscribe-nya yang masih merah seperti ini silahkan dipencet supaya menjadi putih dan tulisannya menjadi unsubscribe. Ya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.